Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Riawanti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menampilkan materi pelajaran teknik eksplorasi dengan materi metode eksplorasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran, mari kita perkenalan dulu. Ya, sekarang Rizaldi, silakan memimpin doa. Ada doa mulai. Orang bilang mangga jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi saya tidak percaya dengan pepatah ini, karena belum tentu seorang ayah yang berjualan, anaknya itu jualan. Jadi kamu bisa, kamu jualan, kamu bisa menjadi seorang guru. Benar nggak? Jadi tidak selamanya mangga jatuh itu ada di depan pohonnya. Bisa jauh dikit ya. Sekarang saya absen dulu ya. Aisyah, Anabella, Anfit, Ayu, Farel, Rizaldi. Nah, sekarang kalian pernah menggunakan penggalian? Bahan galian apa yang digunakan ini? Emas, batu bara, aluminium, boksit. Terus ada lagi yang tahu? Granit, marmer. Granit itu adalah dari lempung, bisa juga kan? Jadi kenapa? Genteng, pasir juga bahan galian. Jadi kan bahan galian golongan C. Sekarang bahan galian itu tidak cuma dicari aja ya. Kamu bisa mencarinya nggak? Kayak emas, boksit, itu dengan apa mencarinya? Dengan metode eksplorasi. Sudah literasi kan? Membaca tadi? Ya. Sekarang silakan kalian mengulang membaca link yang saya berikan tentang metode eksplorasi. Tadi sudah dikatakan sama Adi dan Kakak, kalau bahan galian itu bisa dicari dahulu dengan metode eksplorasi. Sekarang kalian lihat dulu. Nah, sambil kalian baca, saya jelaskan. Jadi metode eksplorasi itu ada dua. Metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung itu ada dua, bawah permukaan dan permukaan. Kalau bawah permukaan itu contohnya pemboran ya. Kalau permukaan bisa ngekrol, testing, sumur uji ya. Sumur uji sama dengan testing ya. Stretching, patching ya. Kalau tidak langsung itu ada dua, biokimia dan geofisika. Ya, kalau geofisika survei seismik, survei geomagnetik ya. Nah, sekarang setelah ini kalian saya menanyakan terkait dengan menggunakan, maksudnya itu dicarinya dengan menggunakan metode eksplorasi. Ada yang tahu? Apa? Batu bara. Batu bara. Mas. Iya. Ada lagi nggak yang tahu? Apa? Bildan? Mama dan kamu? Nah, metode eksplorasi itu kadang-kadang meninggalkan masalah setelah tidak digunakan lagi. Itulah kita akan mencari masalah tersebut dan menyelesaikannya. Nah, untuk itu kalian saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Kan dulunya belum berkelompok kan. Sekarang yang namanya disebutkan silakan pindah ke kelompoknya masing-masing. Yang pertama ya, Melani udah duduk di situ ya. Erik, Aisyah,
Tri, Ade, udah. Terus Cynthia, Annabella, Ayu, Jumamat, Jeffrey dan Rizaldi. Untuk mengerjakan atau mencari data dan masalah tersebut, saya akan memberikan data di sini nama kelompoknya dan nama-nama anggota kelompoknya. Catat nama kelompoknya, anggotanya udah juga. Nah ya. Sekarang pertanyaan yang pertama. Ini ada gambar. Saya jelaskan dulu, ini ada gambar ya. Ini ada pari uji dan ada sumur uji. Ini salah satu metode eksplorasi permukaan. Nah, metode ini dia menggali lubang, ya kan? Dan lubang ini akan meninggalkan masalah ketika tidak digunakan lagi. Nah, tugas kalian carilah data-data masalah yang ditimbulkan dengan metode ini, ya. Oke, kalau seandainya metode dia kan masalahnya itu kan membuat putaran di lingkungan sekitar kan. Sekarang bagaimana kalau dengan tarik uji dan sumur? Oke, sekarang silakan kalian kerjakan pertanyaan nomor 1 dulu. Nanti setelah itu baru kita sama-sama mengerjakan pertanyaan nomor. Jadi bisa menggunakan IT ya. Maksud saya di internet. Silakan buka handphone masing-masing. Silakan kamu catat, gitu ya. Ya, itu apa? Silakan kamu catat itu berarti masalah. Ada lagi yang mau tanya nggak? Silakan diskusi. Apalagi ada yang mau tanya? Mungkin kamu pernah melihat orang bikin parit ya, nanti diteliti itu yang namanya parit. Atau mungkin ada yang kok ada orang yang memakai helm, sepatu safety, masuk ke dalamnya, membawa data, itu yang namanya sumur. Jadi kalau di sini tidak ada yang mungkin agak kedua di pinggiran, tapi itu kan akan menjadi masalah kalau seandainya ada orang yang tinggal di sana, ada yang tinggal di lingkungan Sekitar. sekarang masalahnya dan menyelesaikan masalahnya bagaimana. Nah, untuk ini, untuk masalah ini, untuk pelajaran ini kalian harus terkait dengan harus mengetahui dulu tentang materi yang sebelumnya. Jadi konsep eksplorasi. Yang kedua, kita selesaikan pemecahan masalahnya. Silakan pemecahan masalahnya. Pemecahan masalahnya silakan dicari. Ada yang mau nanya nggak pemecahan masalah? Kalian cari dulu pemecahan masalahnya. Nanti setelah pemecahan masalah, baru kalian buat kesimpulannya. Coba Gitu. Nah, tadi kamu masalah ya, masalah sumur uji tadi masalah yang kamu tuangkan tadi masalah sumur ujinya apa? Bagaimana pemecahannya? Itu pemecahannya ya, gitu. Biopori. Nah, terus yang sebelah sini ada masalah nggak?
Kalau seandainya ada itu Mencegah terjadi kebanyakan lubang, tanah itu tidak mengikat lagi. Ada masalahnya, ada masalah kesimpulan, itu pas. Ini masih ada itu adalah masalah ini apabila masalah yang Misalkan Pak Ibu meninggalkan lubang galian, itu pemecahan masalahnya kayak ditimbun kembali atau dilakukan reklamasi. iya. Pokoknya masalah dan pemecahan apa yang ada di sekitar kamu aja, Ya, Bu. gak usah berpikir jauh. Makanya kamu nggak tahu kalau di sana ada metode paling ketiga, itu yang kelompok 2 udah selesai. lagi. Ya. Bagaimana kelompok 2 ada masalah dalam penyelesaiannya? Saya akan memberikan pada tinggi dari sumberji. Bahwa gambar di atas merupakan metode eksplorasi dengan menggunakan metode langsung. Permukaan metode tersebut adalah pada tinggi dan metode sumberji. Apabila dua meninggal dengan air, tiga berbahaya bagi anak yang tinggal di sekitar. 4. Air menjadi keruh. 5. Akan menimbulkan longsor. Pemecahan dari masalah paruji. 1. Ditimbun kembali saat tidak digunakan. 2. Dijadikan resapan air. 3. Dijadikan tempat pembangunan. 4. Reklamasi. 5. Untuk menghindari banjir. Masalah dari sumur uji. 1. Mencegah inturai air laut. 2. Mencegah terjadinya penurunan tanah. 4. Mempertahankan muka air tanah. Menambahkan jumlah air yang masuk ke dalam tanah. 5. Mencegah air limpasan berlebih dan banjir. Kesimpulan, pada uji dan sumur uji yang ditinggalkan pada saat selesai penyelidikan sebaiknya digunakan untuk kepentingan lingkungan sekitar. Tidak disarankan untuk digunakan sebagai air irigasi dan air bersih karena dikhawatirkan mengandung. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kenapa berbahaya bagi lingkungan sekitar? Berbahaya bagi lingkungan sekitar. Ya, contohnya bisa berbahaya bagi warga-warga sekitar yang memiliki anak-anak kecil dan hewan-hewan. Apakah sudah? Untuk apa yang mau tanya lagi? Hewannya kenapa? Itu namanya. Berbahaya bagi hewan. Berbahaya bagi hewan. Ya, kalau berbahaya bagi hewan, contohnya hewan-hewan yang seperti kijang, rusa bisa terjebak di dalamnya, mati kedinginan, mati kelaparan, itu bisa menyebabkan bau yang tidak enak dan menghancurkan ekosistem dari dalam hutan. Baiklah, ada lagi? Karet itu tidak disarankan untuk menjadi irigasi atau aliran air bersih. Oke. Baiklah, pada uji tadi dibilang untuk aliran atau Irigasi. air bersih. Karena tergantung dari media tanah itu bisa berapa derajat berbahaya. Contoh yang tanah tidak terdapat ini tanah-tanah membakar, contohnya kayak mana ya? Gambut itu. Iya, tanah gambut itu bisa jadi berbahaya dan tidak, tapi tergantung contoh airnya berwarna apa. Kalau airnya bisa warna bening, itu masih bisa untuk dijadikan irigasi. Tapi kalau airnya sudah berubah, itu tidak lagi dipakai lagi. Baik, ada yang tanya lagi? Ada lagi? Oke, kalau gitu.
Baiklah, saya ganti kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok siapa yang mau berani maju lagi? Ayo silakan. Kita kalau seandainya ini belum siap, kelompok 3 aja. Ya, duduk dipakai pernyataannya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mempresentasikan hasil dari untuk masalah yang diakibatkan oleh Pak Rudi tadi tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Kurang lebih sama Bu, cuman berbeda-beda. Jadi bisa membuat air menjadi keruh. Yang kemudian kedua, meninggalkan lubang galian. Yang ketiga, menimbulkan genangan air saat hujan turun. Kemudian berbahaya bagi anak-anak dan warga sekitar serta warga-warga yang punya hewan ternak. Untuk masalah pemecahannya pada uji bisa untuk dilakukan reklamasi, kemudian bisa untuk ditimbun kembali setelah digunakan, kemudian bisa dijadikan resapan air dan juga bisa untuk menjadi tempat pembuangan sampah bagi warga sekitar. Dan kemudian untuk masalah pada umur uji yang pertama bisa meninggalkan lubang galian yang sangat dalam, tentunya berbahaya bagi warga sekitar apabila terjadi kecelakaan terjebak di dalamnya. Kemudian yang kedua untuk berbahaya untuk makhluk hidup. Pemecahannya kami mendiskusikan terdapat 6 pemecahan masalah pada uji. 1, bisa dilakukan biopori sehingga air resapan dapat disimpan sebagai lapisan air akuifer. Kemudian untuk mencegah intrusi air tanah, intrusi air laut, kemudian mencegah air lintasan, kemudian mencegah terjadinya penurunan tanah, dan juga bisa untuk menjadi resapan jika terjadi banjir. Kesimpulannya, parit uji dan sumur uji yang ditinggalkan pada selesai melakukan penyelidikan atau eksplorasi, sebaiknya kita gunakan untuk kebaikan di masyarakat sekitar. Bisa jadi untuk sarana membuang sampah, aliran irigasi, dan tergantung sifat tanah tadi. Kemudian tidak disarankan untuk digunakan sebagai irigasi apabila terdapat zat-zat berbahaya dari sisa-sisa eksplorasi tadi. Terima kasih. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Presentasinya bagus ya. Kedua, ada yang mau nanya? Kami dari kelompok satu ingin bertanya, berdiri memang. Kami dari kelompok satu ingin bertanya, apa penyebab kok bisa kalau misalnya ada galian sumur uji tadi dapat menyebabkan longsor? Jawab Melani, akibat penggalian tadi bisa menyebabkan ikatan tanah itu menjadi renggang, sehingga saat volume air tadi hujan tadi besar, kemungkinan air itu bisa memutus ikatan tanah dan terjadi longsor. Ada lagi yang bertanya dari kelompok lain? Kalau dari kelompok satu boleh menambah pertanyaan. Kelompok 2, siapa yang mau nanya? Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadinya longsor pada sumur uji? Seperti yang saya telah bacakan tadi, bahwa selesai dilakukan penyelidikan penggalian, lebih baik sumur itu dijadikan seperti tempat resapan. Tadi aku mau pembuang sampah atau sampah masyarakat tadi bisa dikubur di dalam sumur tersebut, jadi tidak Dulu ya, satu kelompok. baiklah. Saya kelompok 3, apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan dari skill yang kami ingin pakai. Baiklah, jadi di sini masalah dari penggalian parit itu dapat menimbulkan genangan air menjadi menimbulkan longsor dan membahayakan anak-anak yang main di sekitar lubang galian.
karena bisa terjadi kecelakaan dan dapat menjadi menimbun di dalam lubang galian. Dan ini berbahaya atau tidak mengeluarkan gas beracun. Pemecahan masalah tukang uji, mencegah terjadinya penurunan tanah, mempertahankan tinggi muka air tanah. Dan kesimpulan parit uji dan sumur uji yang ditinggalkan pada saat selesai penyelidikan sebaiknya digunakan untuk kepentingan lingkungan sekitar, tidak disarankan untuk digunakan sebagai air bersih dan air irigasi karena dikhawatirkan mengandung zat-zat yang berbahaya. Itu saja dari kelompok kami yang terima kasihkan. Ada pertanyaan? Setiap setelah melakukan atau setelah membuat parit uji dan sumur uji itu harus digunakan untuk masyarakat. Silakan kalau mau diskusi dulu dan kawannya. Setelah kita melakukan pembuatan sumur uji dan parit uji itu, setelah digunakannya itu harus ya bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Silakan diskusikan. Mengapa bekas parit uji dan sumur uji tadi harus dimanfaatkan? Oke, bisa salah satunya seperti bentuk penghormatan atau apresiasi kepada masyarakat yang telah menyediakan tempat untuk dibuatnya parit atau sumur uji, dan juga agar tidak terlalu merugikan lingkungan sekitar dan bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar. Itu saja. Terima kasih untuk pertanyaan kelompok ketiga. Sudah dengar. Silakan itu. Ya, pertanyaan dari kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ada, kalau kawan presentasi jangan ada yang ketawa. Nanti grogi kawannya. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan permasalahan dan pemecahan masalah parit uji dan sumur uji. Permasalahan parit uji menunjukkan lubang saja, kedua menimbulkan genangan air tidak hujan, tiga akan menimbulkan longsor, 4 air menjadi keruh. Permasalahan sumur uji berbahaya bagi makhluk hidup di sekitar lingkungan, 2 meninggalkan lubang galian yang dalam. Pemecahan masalah parit uji, 1 ditimbun kembali setelah tidak digunakan, 2 dijadikan sebagai resapan air atau biopori. Jadi yang namanya kegiatan eksploratif itu ada nilai plus dan minusnya bagi masyarakat. Yang kita bahas tadi adalah kan parit uji dan sumur uji. Tapi masih banyak metode eksplorasi lain yang sangat mengganggu dan menimbulkan masalah bagi masyarakat sekitar. Dan nanti kita bahas Satu. jadi kita cari masalahnya satu lagi. Jadi dari sebelum saya ngambil kesimpulan ya, jadi bagaimana yang dihadapkan metode sumur uji dan parit uji? Bagaimana Melani? Masalah apa yang dihadapi tadi? Salah satunya. Melani aja dulu. Ya, Bu. Masalah satunya Salah satunya. meninggalkan lubang galian. Itu masalahnya kok istilahnya menimbun kembali bahan yang sumur uji tadi kemudian ya. Ada masalah tadi yang kalian bahas tadi salah satunya. Parit uji berbahaya bagi lingkungan sekitar, Bu. Berbahaya bagi lingkungan sekitar. Jadi kalau seandainya parit uji itu ada dikhawatirkan tiba-tiba ada yang tidak tahu selain itu ada galian ya, ada sumurnya tidak terpakai tiba-tiba misalnya terus masuk ke dalam ya kalau ada orang yang membantu, kalau nggak ada lagi ada gitu Menimbulkan longsor. menimbulkan longsor ya. Kalau seandainya
Kalau itu kan berarti kan tidak ada ikatan, tidak ada ikatan. Jadi maksudnya hal itu tidak saling mengikat, tidak saling mengunci. Jadi ketika hujan datang, kita akan menyebabkan hasil dari pembahasan kalian tadi, metode eksplorasi dan pariwisata. Kalau plusnya yaitu kepentingan bagi yang akan melakukan eksplorasi. Tapi kalau minusnya itu akan menimbulkan masalah di atas. Tapi di samping itu ada juga manfaatnya, bisa sebagai tempat penyimpanan air. Bisa dipakai bagi tempat pembuangan sampah organik ya, sampah organik. Jadi humus, dia jadi kompos. Jangan itu sampah anorganik. Kalau sampah anorganik kan itu tidak hancur, itu sampah organiknya dan dijadikan kompos. Karena apa? Bisa digunakan. Kalian sudah paham. Sekarang kita melakukan evaluasi ya. Silakan kalian kerjakan soal assessment evaluasi tentang metode eksplorasi. Sudah semua? Sudah tahu? Sebelum kita menyelesaikan ini, saya ingin saya tanya dulu sama siapa? Melani Elisa. Melani dulu aja. Ibu dalam mengajar baik, kelas. Terus Elisa. Ibu dalam pembelajaran itu mudah dipahami. Oke, terima kasih ya. Pas penilaian. Sekarang tolong kalian nilai ya. Silakan tulis kelompok aja ya. Jadilah kita anak yang bersemangat, yang smart. Banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah membaca, dengan perempuan, jadilah wanita-wanita yang smart. Mungkin ada pertanyaan lain kita materi tadi ya. Mau bertanya. Iya. Kan kerjanya dasar radio, maksudnya dasar radio itu katanya apa? Dari saya pengen dengar dari kalian dari kalian gitu ya. Hasil tadi ya kayak gambut ya, gambus. Ada seperti tadi sudah menghasilkan karbon. Kalau dan air gambut itu, kalau kita di daerah pantai timur, itu di pantai. Nah itu ada gambut, ada daerah yang karena itu banyak ringnya. Jadi air luarnya dia pembuangannya harus pakai ikan biar itu senang aja. Tapi dikhawatirkan itu terkontaminasi ya, zat dan karbon yang ada di sama juga dengan itu sudah mengandung zat berbahaya dan di dalam. Jadi itulah yang ada linknya adalah pelajarannya kegiatan eksplorasi. Nanti saya kasih linknya, kalian baca dulu. Belum pembelajarannya. Jadi setelah pembelajarannya dimulai, kalian udah sedikit paham. Nah itu kegiatan eksplorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.